welcome to my channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati mahasiswa saya mata kuliah Ekonomi Budaya dan Kearifan Lokal. Mata kuliah Ekonomi Budaya dan Kearifan Lokal, yaitu judulnya Keterkaitan antara kearifan lokal dengan pemanfaatan lingkungan. Ya, yang pertama tentang pengertian kearifan lokal. Pengertian kearifan lokal sudah sering ya, sudah selalu ada tiap materi. Langsung saja ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 97. Nanti mahasiswa kalau dapat undang-undang atau regulasi yang terbaru boleh didiskusikan apabila ada regulasi terbaru tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Ya, ini tentang pengelolaan lingkungan hidup ada dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Lalu yang kedua akan membahas tentang keterkaitan antara kearifan lokal dengan pemanfaatan lingkungan ya. Apa hubungannya kearifan lokal dengan pemanfaatan lingkungan? Kearifan lokal merupakan waris nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya, dan adat istiadat. Dalam perkembangannya, masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, kearifan lokal penting untuk dikaji dan dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungan. Nah ini ya, agar ada keterkaitan antara kearifan lokal dan pemanfaatan lingkungan itu agar lingkungannya bisa lestari, bisa menjaga ekosistem gitu ya, bisa menjaga keseimbangan dengan lingkungan. Memahami kearifan lokal dengan berbagai pendekatan. Ada beberapa pendekatan kearifan lokal yang berkaitan dengan lingkungan. Ada politik ekologi, ada human welfare ekologi, perspektif antropologi, perspektif ekologi manusia, dan pendekatan aksi dan konsekuensi. Selanjutnya akan membahas tentang tantangan-tantangan kearifan lokal, bahwa kearifan lokal itu banyak tantangannya ya, apalagi di era sekarang berkembangnya teknologi sangat pesat ya. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Nah ini pasti sudah tahu sendiri, apalagi di Indonesia ya, jumlah penduduknya banyak sekali dibanding dengan jumlah penduduk negara lain ya, meskipun wilayahnya luas. Yang kedua, teknologi modern dan budaya. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat menyebabkan kebudayaan berubah dengan cepat pula. Teknologi modern secara disadari atau tidak oleh masyarakat sebenarnya menciptakan keinginan dan harapan-harapan baru dan memberikan cara yang memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan manusia ya. Tujuan adanya teknologi modern kan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia ya. Tujuannya itu biar harapan-harapan terwujud, keinginan-keinginan terwujud gitu. Lalu pakai teknologi modern. Yang selanjutnya tantangannya adalah butuh modal besar ya. Eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan sekarang ini telah sampai pada titik kritis yang menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan masalah kemanusiaan. Tersingkirnya masyarakat asli yang tinggal di dalam dan sekitar wilayah eksploitasi, baik eksploitasi sumber daya hutan, sumber daya laut, maupun hasil tambang. Mereka yang telah turun-temurun tinggal dan menggantungkan hidupnya pada hutan maupun laut, sekarang seiring dengan masuknya modal besar baik secara legal maupun ilegal yang telah mengeksploitasi sumber daya alam, maka kedaulatan dan akses mereka terhadap sumber daya tersebut terampas ya, sudah dirampas gitu.
Jadi eksploitasi biasanya untuk suku-suku pedalaman yang kemudian masuk, bagi mereka itu terampas dan tereksploitasi. Tapi sebenarnya bagi pemerintah pasti kan ada pro kontra ya. Bagi pemerintah itu tujuannya baik agar ada teknologi masuk ke situ, ada lampu, ada akses mudah untuk ke jalan raya, ada pakai baju ya, pakai pakaian yang layak dan sebagainya. Tujuannya itu baik biar tahu peradaban juga, ada di pelajari, dikasih ilmu pelajaran gitu ya. Yang keempat, kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan dan kesenjangan merupakan salah satu masalah yang paling berpengaruh terhadap timbulnya masalah sosial. Masalah sosial yang bersumber dari kemiskinan dan kesenjangan atau kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor lain. Kemiskinan juga mempengaruhi orang bertindak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, meskipun tindakan tersebut kadang bertentangan dengan aturan atau norma yang sudah ada, ataupun berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Jadi karena kemiskinan, kesenjangan, beberapa oknum ya, jangan diramaratakan, itu akhirnya menebang hutan ya, atau menjual apa dari hutan kemudian untuk makan sehari-hari dan sebagainya yang sebenarnya itu juga dalam rangka tanda kutip merusak lingkungan. Meskipun sebenarnya mereka sadar ini akan merusak lingkungan, tapi kan saya kelaparan, miskin, saya tidak punya apa-apa gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan. Ya, ini secara tekstual ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ini juga nanti koreksi ya kalau ada undang-undang terbaru tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak menyatakan dengan tegas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup melalui prinsip-prinsip kearifan lokal sebagai konsekuensi dari pluralisme hukum di Indonesia. Tetapi secara kontekstual dalam ketentuan yang mengatur tentang asas, tujuan, dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi harapan dari undang-undang ini. Prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai fungsionalisasi dapat memperkaya prinsip pengelolaan lingkungan hidup nasional. Karena prinsip ini bersumber dari cita hukum masyarakat, menyebabkan adanya penataan hukum secara sukarela. Prinsip-prinsip tersebut sudah menjadi bagian dari spirit hidup yang dianut masyarakat adat, sehingga akan memudahkan bagi penerapan dan terikatnya masyarakat pada ketentuan hukum yang telah diatur oleh desa adat. Prinsip tersebut jika diadopsi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan akan memberikan penguatan terhadap kearifan lokal. Lalu kita akan membahas tentang contoh keterkaitan kearifan lokal dengan pemanfaatan lingkungan ya. Contoh di Jawa, Pranoto Mongso itu aturan waktu musim digunakan oleh para petani pedesaan yang didasarkan pada naluri dari leluhur dan dipakai sebagai patokan untuk pengelola pertanian. Berkaitan dengan kearifan tradisional, maka Pranoto Mongso ini memberikan arahan kepada petani untuk bercocok tanam mengikuti tanda-tanda alam dan mongso yang bersangkutan gitu ya. Jadi mana masa-masanya ini banyak air, banyak hujan, itu harus nanam apa. Masanya kering berarti nanamnya cabai yang bisa hidup tanpa perlu banyak air gitu. Lalu ada contoh lagi nyabuk gunung, yaitu cara bercocok tanam dan menggunakan teras sawah yang dibentuk menurut garis kontur. Ini semacam teras sharing ya kalau istilah lainnya. Jadi ada bertingkat-tingkat pola tanahnya untuk penanamnya itu begitu. Lalu di Sulawesi ada komunitas adat Karampuang dalam mengelola hutan mempunyai cara tersendiri dan menjadi bagian dari sistem budaya mereka. Komunitas Karampuang masih sangat terikat dan patuh terhadap aturan adat yang penuh dengan kepercayaan, pengetahuan, dan pandangan kosmologi berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan. Di situ juga ada dewan adat ya, kemudian yang mengetahui simbol-simbol tradisional, kemudian kesepakatan hutan adat yang berkaitan dengan kearifan lokal dan lingkungan. Ini bagus sekali ya di Sulawesi, semoga ada semua di setiap daerah. Jadi hutannya asri, terjaga lingkungannya, masyarakatnya patuh sama pemimpin adat dan sebagainya. Semoga sih masih ada di daerah lain juga, tidak hanya di Sulawesi. Lalu selanjutnya di Baduy, masyarakat Baduy memiliki kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang pertama kali diciptakan sebagai pengisi dunia
dan bertempat tinggal di pusat bumi. Segala gerak laku masyarakat Baduy harus berpedoman pada buyut yang telah ditentukan dalam bentuk pikukuh karuhun. Seorang tidak berhak dan tidak berkuasa untuk melanggar dan mengubah tatanan kehidupan yang telah ada sudah berlaku turun temurun. Pikukuh itu harus ditaati oleh masyarakat Baduy dan masyarakat luar yang sedang berkunjung ke Baduy. Ini Baduy masih asri ya, karena memegang teguh pedoman hidupnya ini. Cara pemanfaatan kearifan lokal dalam pengembangan sektor pariwisata. Ini nanti yang pariwisata juga ada sendiri materinya. Ini karena lagi ngomong lingkungan, kemudian ada dikaitkan dengan sektor pariwisata ya, yang tentunya berhubungan dengan lingkungan. Penjelasannya begini, pemanfaatan kearifan lokal dalam pengembangan sektor pariwisata dapat dilakukan dengan cara membangun beberapa destinasi wisata di berbagai daerah, seperti di sungai, di kaki gunung, di hutan, dan berbagai jenis tempat lainnya yang sekiranya tidak membahayakan. Karena pembangunan destinasi wisata memiliki banyak manfaat, seperti menjamin keseimbangan lingkungan pada objek wisata yang menjamin kelestarian lingkungan alam dan budaya setempat, meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap lingkungan, meningkatkan devisa negara, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli daerah, mendorong pembangunan daerah yang menunjang kegiatan wisata. Jadi dengan adanya wisata ini, maka lingkungan akan terjaga, akan lebih bersih, lebih baik gitu ya. Diharapkan begitu, tentunya dengan memanfaatkan kearifan lokal setempat. Adanya di situ apa? Sawah ya, berarti untuk menjaga lingkungannya itu dengan pariwisata, dengan wisata sawah. Lalu nanti kalau ada daerahnya pantai, berarti dibuka pariwisata pantai yang tujuannya juga menjaga lingkungan biar pantainya dimanfaatkan, maksudnya itu dibuat wisata, kemudian jadi bersih, jadi meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dan sebagainya. Sekarang ini yang terakhir adalah kearifan lokal masyarakat dalam mengelola sumber daya air. Ini ada di contoh di studi kasus di Gunung Kidul ya. Kearifan lingkungan yang sudah ada adalah bagaimana masyarakat mengelola sinkole dengan menyusun tumpukan batuan di sekitar bibir sinkole itu. Batuan ini akan berfungsi sebagai penyaring sedimen pada saat air masuk, sehingga pada saat musim hujan sumber air yang berada di dalam sistem itu tidak keruh dan tetap dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Dari berbagai tempat yang memiliki sinkole yang berada di kawasan Gunung Kidul yang pernah ditemui ini, kondisinya tertata rapi dan biasanya selalu ditanami tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Masyarakat setempat percaya dengan menjaga sinkole ini akan memberikan manfaat yang baik bagi sumber air yang ada di sekitar wilayahnya. Selain itu, setiap musim hujan banyak masyarakat yang menampung air hujan ke dalam penampungan air agar dapat tersimpan dan menampung air untuk memenuhi kebutuhan air pada waktu musim kemarau tiba. Jadi ini kearifan lokalnya saling terkait ya, ada tentang lingkungan, kemudian tentang adat mengelola sinkole ya, kemudian menjaga lingkungan agar manfaatkan musim hujan dan memanfaatkan air, kemudian agar masyarakatnya mempercayai sumber air itu bisa membuat tanaman jadi lebih subur, bisa memberi manfaat bagi banyak orang dan sebagainya. Ini contoh untuk kearifan lokal juga yang berkaitan dengan lingkungan. Contoh kasus yang di Gunung Kidul ini tentang pengelolaan air ya, atau musim hujan, pemanfaatan air hujan. Begitu penjelasan saya tentang materi ketiga tentang ekonomi budaya dan kearifan lokal. Wis untuk materi ekonomi budaya dan kearifan lokal. Demikian tadi penjelasan, memahamkan kita semua, semoga memberi keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Silahkan jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar atau ditanyakan di grup WA, atau bisa saat perkuliahan langsung di kelas maupun di Google Meet. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.